Baik, Bapak Ibu, mohon kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat, yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar, yang mulia Bapak Ibu para hakim dan hakim ad hoc Pengadilan Negeri Makassar, yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat struktural kepaniteraan dan kesekretariatan, Bapak Ibu pejabat fungsional panitera pengganti, kejurusitaan, dan fungsional khusus, serta Bapak Ibu para pelaksana Pengadilan Negeri Makassar. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kuasa, atas nikmat kesehatan dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang dimestikan. Baik Bapak Ibu, memulai rapat bulanan kita pada hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf, sedianya rapat ini kita mulai jam 8.30, namun tadi karena ada juga bertepatan dengan acara penyembelihan kurban sapi, jadi melalui forum ini kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, taqabbalallahu minna wa minkum, tawakkalul karim bagi Bapak Ibu yang merayakan. Sebelum kami menyerahkan rapat ini dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar, terlebih dahulu mohon izin kami menyampaikan kesimpulan dari rapat bulanan pada tanggal 15 Juni. Nurul Indonesia dengan himne. Baik Bapak Ibu, mohon izin sebelum saya menyampaikan kesimpulan rapat bulanan bulan Juni kemarin, guna membuat kita semangat pada hari ini dan untuk kita bisa melaksanakan tugas sebagaimana tanggung jawab kita sebagai aparatur pengadilan. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung. Untuk itu dengan hormat Bapak Ibu kami persilakan untuk berdiri.
Mohon izin Bapak Ibu yang di belakang dapat mengisi bangku yang kosong di depan supaya bisa dengan tetap kita memperhatikan prokes COVID-19. Baik, mohon izin kami menyampaikan kesimpulan rapat pada tanggal 15 Juni bulan kemarin. Itu yang pertama terkait dengan penerapan Perma 789 dan Maklumat KMA nomor 1 tahun 2017 serta PP 94 nomor 2021 tentang pedoman disiplin kerja untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan dalam pelaksanaan tugas kita masing-masing. Selanjutnya, untuk penyampaian salinan putusan untuk memperhatikan tentang waktu penyelesaian dengan waktu setelah pembacaan putusan. Selanjutnya, insya Allah pada tanggal 18 Juli 2002 Senin besok akan kita laksanakan sosialisasi berpadu kepada para stakeholder kita untuk memberikan gambaran terkait penerapan pelaksanaan elektronik berpadu itu. Lebih lanjut, untuk aplikasi Core Calendar yang menjadi efektivitas dalam pelaksanaan persidangan agar menjadi perhatian khususnya yang mulia Bapak Ibu Hakim. Dan selanjutnya terkait MIS, AIS, dan SIPP untuk menjadi perhatian Bapak Ibu dalam pelaksanaan atau penyelesaian tugas persidangannya. Yang lebih lanjut, agar kiranya dapat memperhatikan khususnya oleh petugas yang bertanggung jawab di kepanitiaan masing-masing terkait penginputan putusan akhir dan mutasi perkara dan juga permohonan upaya hukum baik banding, kasasi, PK itu wajib diinput ke SPP. Selanjutnya SOP ini sementara dalam pelaksanaan sosialisasi dari hasil revisi dari dan Monef kemarin, dan diharapkan kepada Bapak Ibu khususnya bagi kepanitiaan muda dan bagian sekretariatan sulbat masing-masing untuk mempedomani dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, untuk terkait dengan pelaksanaan perkara sidang HAM, mungkin kemarin sudah dilaksanakan seleksi tertulis, nanti akan disampaikan lebih lanjut perkembangan oleh Yang Mulia Bapak Ketua Kabupaten Makassar. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian kesimpulan rapat pada bulan Juni kemarin.
Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pemilih Makassar untuk memberikan arahan dan pembinaan terkait evaluasi kinerja dari bulan kemarin untuk pada hari ini. Dengan hormat kepada Yang Mulia Bapak Ketua, kami persilahkan. Terima kasih Pak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ibu Hakim, yang saya hormati Pak Panitra, Pak Sekretaris, yang saya hormati pula para pejabat struktural dari kepanitraan dan kesekretariatan, yang saya cintai dan banggakan seluruh karyawan-karyawati PN Makassar. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita semua nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan tugas yang sudah dilaksanakan, diamanatkan kepada kita. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima dan kelak di bulan ini akan memberi catatan amal tersendiri. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi untuk ibadah korban, dan pada hari ini kita melaksanakan. Dan kemudian juga mohon maaf, seharusnya rapat tadi sudah disampaikan Pak Sekretaris dan 8.30 sampai molor jam setengah 10 lebih ya. Karena tadi juga ada tamu dari Yang Mulia Bapak Ibrahim yang kebetulan bersilaturahmi ke PN Makassar. Bapak Ibu sekalian, pada rapat kesempatan pada hari ini saya tidak akan lama. Ya, sebetulnya tugas ini semua sudah. Saya hanya mengingatkan kembali seperti apa yang disampaikan Pak Ketua Mahkamah Agung, bahwa tidak bosan-bosannya kita untuk saling mengingatkan ya dalam pelaksanaan tugas. Yang pertama, marilah kita senantiasa yang paling utama ya memperhatikan melaksanakan Perma 789. Jadi yang berkaitan dengan kedisiplinan kerja dan pengawasan kita terhadap diri kita sendiri. Yang kemudian tidak henti-hentinya saya menghimbau kepada teman-teman semuanya, ya marilah kita melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang sudah kita buat, kita sepakati. Dan sementara ini, monggo Ibu, di depan masih ada kursi. Dan sementara ini masih dalam sosialisasi. Ada beberapa bagian yang sudah sosialisasi. Dengan adanya SOP, sebetulnya SOP itu juga merupakan kontrak kerja buat kita sebetulnya. Ya, apa yang kita sepakati dalam SOP, apabila kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, sebenarnya tidak akan ada permasalahan. Ya, oleh karena kita sering melampaui SOP, melewati SOP, tidak taat SOP, sehingga kita banyak hal-hal yang kurang, ya, sehingga menjadi PN Makassar ini menjadi perhatian khusus daripada Pengadilan Tinggi Makassar, ya, karena banyak yang tidak taat SOP. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menegaskan, ya, terutama yang upaya hukum, ya, saya berharap para panmut itu betul-betul kerja keras, ya, tidak hanya mengandalkan anak buahnya. Ya, kalau ditanya, tanya ini dulu, tanya ini dulu, tanya ini dulu. Enggak boleh begitu, panmut harus. Kalau menganak buahnya enggak bisa, kita terjun langsung, apa boleh buat. Ya, karena di pelaksana teknisnya adalah panmut itu. Ya, tidak perlu menanyakan Pak inilah, cari ini dulu. Ya. Apa kendalanya segera diatasi. Ya, karena ada beberapa yang kita lihat di match itu sudah lebih dari apa yang ditentukan oleh SOP kita.
Ya, untuk itu menjadi perhatian karena gara-gara itu pula 21 orang ini diusulkan untuk dijatuhi sanksi oleh Bawas. Ini kan gara-gara penyimpangan dari SOP, dan jangan sampai hal itu akan selalu diperiksa lagi ya semuanya ya. Karena semuanya akan disisir nanti satu persatu, baik itu dokumen semuanya yang merah-merah itu tolong segera dilengkapi itu. Ya Bapak Ibu sekalian. Ya kalau kita tidak ingin menjadi masalah. Ya, kita sudah berkali-kali selama ini saya menghimbau ya agar mentaati, taat patuh pengisian SPP dan seterusnya. Ya. Ya, terutama pada ini yang saya tekankan adalah upaya hukum. Ya. Banding, kasasi, PK tolong segera dikerjakan. Terutama yang kita bisa nyontoh di bagian pidana itu upaya hukum bandingnya itu hari itu langsung bisa. Ya. Contoh itu di pidana itu. Lancar sekali. Berkas belum masuk, saya sudah siap dengan bundel B-nya. Coba bisa dibayangkan itu. Jadi begitu berkas masuk langsung bundel A-nya langsung selesai. Jadi tidak menunggu yang lain. Jadi makanya saya berharap dalam pekerjaan ini tidak perlu kita menyalahkan orang lain. Apa yang kita kerjakan langsung kita kerjakan saja. Tidak usah nyalahkan hakimnya, nyalahkan PP-nya, nyalahkan siapa. Apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Ya contohnya pidana itu yang banding itu, berkas belum ada, udah bisa bikin bundel B-nya. Saya cek, ini bundel B sudah siap Pak. Begitu minutasi, bundel langsung kirim. Nah, itu seperti itu, pekerjaannya seperti itu. Karena mau tidak mau itu akan menjadi tanggungan kita, bukan orang lain yang akan mengerjakan. Ya, sekali lagi upaya hukum ini sangat mendapat perhatian yang sangat khusus dari pengadilan tinggi. Ya, kalau panmut-panmut pada lelet-lelet semua, ya percuma. Ya, sudah masuk Makassar itu memang harus konsekuensinya ya harus terjun langsung, tidak bisa tidak. Ya, saya berharap para panmut betul-betul memperhatikan upaya hukum. Ya, dicek tiap hari satu persatu. Ya, ini contohnya pidana itu yang begitu banyak banding aja tidak masalah dia. Kenapa yang lain tidak bisa? Oke, kalau memang ada kendala delegasi segera surati. Terutama rekan-rekan jurusita, kalau sudah minta delegasi ke tempat lain, dicek 1 minggu belum balik, belum ada informasi, kirim susulan. Ya, atau bahkan langsung aja kirim surat terus-menerus tidak apa-apa. Kayak PT Palu itu loh. Belum sudah langsung tembusannya ke PT, langsung kita ditegur oleh PT. Kan sudah setiap saat seperti itu kita sarankan itu. Tidak usah menunggu yang kedua, yang ketiga, langsung tembusan ke PT. Ya. Saya lihat di IMES kemarin masuk banding sudah lama sekali. Kasasi sudah lama sekali nggak dikirimkan, nunggu apa gitu loh. Itu pada ngapain di ruangan itu tiap hari itu, banyak orang di situ pada ngapain itu nggak dicek itu. Ya. Apalagi perkara pidana. Ya, semuanya perkara ya, karena sekarang di Makassar ini surat pengaduan ini bertubi-tubi masuk terus itu surat itu yang berkaitan dengan pelayanan kita. Ya, kalau kita tidak mengantisipasinya, kita tidak cekatan, tidak cepat tanggap, nanti akan menjadi bulan-bulanan. PT nyurat, Bawas nyurat, KY nyurat, kan jadi repot nanti kita tiap hari hanya pekerjaannya membalas surat-surat yang seharusnya berkaitan dengan pekerjaan kita. Ya, jadi pada kesempatan ini saya mohon sekali lagi ya semuanya, marilah kita taat kepada tugas-tugas kita. Ya, tolong apabila ada yang ini yang pindah ini, kalau yang perkaranya belum minutasi tolong disampaikan langsung dihentikan gajinya, SKPP-nya apa tuh namanya? Jangan dikirim dulu ya, yang gajinya itu. SKPP ya. SKPP, SKP apa itu enggak dikirim dulu. Langsung hentikan gajinya dan jangan diteruskan untuk mutasi keuangannya. Sampai nunggu perkara itu betul-betul selesai. Saya tidak mau gara-gara perkara itu jadi masalah buat kita sendiri. Ya, semuanya. Dan saya berharap juga yang cuti-cuti itu pekerjaannya tolong dibereskan dulu. Jangan sampai ada cuti tiba-tiba ada surat 2 kali minta salinan putusan tidak dikasih. Nah, tolong ini diperhatikan teman-teman semuanya. Ya, saya
Saya itu dulu gampang untuk memberikan izin, gampang untuk memberikan cuti, tapi tolonglah dibantu saya. Ya, kalau kerjaan sudah selesai ya saya enggak masalah kok. Kan sejak awal saya sudah bilang, kerjaan selesai kalau sampai kantor absen tidur monggo, tapi yang penting tidak ada orang yang nyari, ngajak sidang seterusnya. Itu apa kurang enak gimana kan gitu. Apalagi maaf yang di Makassar kan sudah senior semua ya, bukan tua ya Bu ya, senior Bu ya. Nah, jadi kesehatan itu memang perlu dijaga. Ya, kalau banyak istirahat tentunya kan kondisi kita akan lebih bagus daripada yang kurang istirahat. Makanya kalau yang bagus kan lomba-lomba pekerjaan selesaikan baru istirahat di rumah. Itu kan enak itu. Dan kemudian bahwa beberapa hari yang lalu mungkin sudah di-share di grup ada Perma nomor 2, nomor 3, tolong Bapak Ibu Hakim mungkin dipelajari. Ya nanti kalau ada hal yang perlu kita diskusikan, karena begitu di-upload sudah banyak tanggapan-tanggapan. Nah, tentunya kalau ada permasalahan nanti kita selesaikan bersama-sama apa kendalanya ya. Di antaranya perma tentang mediasi secara elektronik dan keberatan terhadap penyitaan harta pihak ketiga ya dalam perkara tindak pidana korupsi. Ya, ini yang perlu dibaca. Nah, siapa tahu nanti ada perkara yang masuk kita tidak kewalahan ya untuk melaksanakan itu. Kemudian yang berikutnya bahwa besok saya Pak Panitera dan Hakim, saya dalam ini Pak Edi yang saya tunjuk untuk mengikuti bimbingan teknis di Takalar. Ya, besok mulai besok saya izin pergi ya, nanti ada PLH yang akan melaksanakan tugas sehari karena Pak Wakil masih cuti dan pada hari ini Pak saya minta untuk besok ya Pak, saya minta tolong Pak Wakil untuk ke Jakarta, ada sesuatu yang harus diurus di Jakarta. Dan saya mohon kepada teman-teman semuanya ya, karena ini sudah sistem meskipun tidak ada pimpinan saya kira sudah bisa berjalan sebagaimana mestinya. Seperti pesawat itu sudah autopilot seharusnya kita ini. Ya. Kemudian yang tadi sudah disinggung Pak Sekretaris juga bahwa yang berkaitan dengan perkara HAM kemarin sudah diumumkan dari 100 berapa itu yang lulus tertulis adalah 33 orang. Tanggal 18-19 akan asesmen, tanggal 22-23 nanti wawancara, dan setelah itu akan diusulkan ke Presiden. Untuk hakim PN 6 orang, hakim tinggi 6 orang kalau nggak salah. Jadi 12 orang hakim HAM yang berlaku di seluruh Indonesia. Ini juga perlu kita sampaikan bahwa saya dan Pak Sekretaris beberapa hari yang lalu dalam rangka untuk sementara pinjam ruang sidang karena ruang sidang kita akan diperbaiki, mungkin akan mencoba mencari di apa namanya triple C, ya, room triple C ya yang dekat Hotel Rindra itu. Mungkin kita akan sekat-sekat di situ nanti. Ada sekitar 4 ruang sidang. Bukan di Upper Hill kan hotel itu. yang udah rusak itu loh Bu. Room triple C namanya. Ya itu sebelahnya. Tapi kita belum ke Pak KPT enggak tahu diizinkan apa enggak. Nah, tapi sementara di situ nanti. Kalau enggak diizinkan ya mungkin nanti kita akan ke Tipikor. Ya, Tipikor itu ada 2 ruang sidang. Dengan sini berarti kan 3 ruang sidang. Nah, ini
Kalau kita nggak pinjem atau kita lebih baik di tipikor saja semua, tinggal diatur aja majelis yang mengatur. Mungkin seminggu bisa sidang 1 kali dari perdata sampai pidana selesai, mungkin bisa kan gitu. Bisa kan jadi. Ya, jadi kalau nanti misalnya kita ke Pak Sekretaris waktu menghadap Pak KPT kemarin katanya disuruh memanfaatkan sidang tipikor ya. Jadi kita belum izin untuk kalau kita memakai tempat sana. Ya, jadi kalau ini kan berarti ada 3 ruang sidang kan, berarti tinggal kita ada 6 majelis kan 1 hari bisa 3 majelis. Nah, yang majelis istirahatnya kan istirahat kan enak mah gitu kan. Yang penting tinggal mengatur aja proses persidangannya. Sekali lagi ini yang selalu di Pak KPT ingatkan setiap ketemu ya, tolong kalau ada pra peradilan hanya menyangkut formalitas ya, tidak menyangkut materi. Ya, selalu ingatkan. Makanya setiap pada perkara pra peradilan saya mencoba untuk memberikan fotokopi Perma nomor 4 kalau nggak salah ya Pak. Biar untuk dibahas. Ya, jadi kita tidak perlu memasuki apakah saksi itu keterangannya benar atau tidak. Yang penting kalau polisi sudah ada 2 saksi, terserah itu isinya apa, ya sudah berarti 2 alat bukti terpenuhi gitu loh. Jadi kita tidak perlu menilai kualitas saksi. Saksi itu benar apa enggak kan gitu. Dan alat bukti itu ada 4, bahkan sekarang ada 5 ya. Kalau hanya 1 yang tidak terpenuhi, kalau yang lain ada, ya saya kira janganlah itu dikabulkan pra peradilan itu. Itu berkali-kali Pak KPT sampaikan. Makanya karena saya takut salah menyampaikan, lebih baik saya kasih print out-nya perma itu saja. Biar selalu dipelajari, selalu diingat. Ya, barangkali tidak banyak karena saya yakin teman-teman semua masih udah pada sidang menunggu. Ya, yang penting pembinaan pada hari ini ya, inti saya, penguatan saya ada pada ketaatan pada SIPP dan penyelesaian upaya hukum yang sudah berlarut-larut. Ya, kalau 65 hari sudah 100 hari kan sudah lebih. Ya, jadi tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan, saya kira Panmu tidak ada alasan petugasnya ke sana kemari ya. Kalau memang petugasnya nggak bisa, Panmu sendiri yang harus handle itu. Ya, di mana-mana begitu. Ya, kalau di PN Makassar ini rujukannya cukup lihat bagaimana cara kerja pidana. Ya, tidak perlu ke yang lain-lain. Ya, kalau perlu studi banding ke bagian pidana, masalah banding, masalah upaya hukum, tidak perlu ke yang lain-lain karena pidana sangat cepat pengerjaannya. Tanya ada Pak Sugeng itu, tanya Pak Sugeng itu. Ya, saya kira dari saya cukup sekian ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, ya tidak ada maksud apapun. Yang jelas apa yang saya sampaikan adalah untuk kebersamaan dan kebaikan PN Makassar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia atas arahan dan pembinaan yang diberikan. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Yang Terhormat Bapak Panitra untuk menyampaikan hal tersebut. Cukup. Baik Bapak Ibu, dari Bapak Panitra cukup. Untuk dari kami sekretariatan mungkin dapat kami sampaikan atau mempertegas kembali. Mohon izin dan mohon dukungan dan restunya Bapak Ibu, insya Allah kalau memang diizinkan untuk nanti kita menempati ballroom Triple C untuk lokasi ruang persidangan, itu dengan pertimbangan kami kemarin bahwa selama pekerjaan nanti rehab kantor ini kita tetap beraktivitas di sini, cuma ruang sidang yang dipindahkan. Jadi rentang jaraknya itu tidak terlalu jauh untuk mengaksesnya. Namun kalau memang misalkan nanti
dalam konsultasi kami dengan yang mulia Bapak KPT tidak diizinkan dan harus menggunakan tipikor, ya mungkin kita tetap nanti mengatur bagaimana baiknya efektif. Selanjutnya terkait juga dengan hal-hal yang menjadi perhatian terkait pemanfaatan ATK, mohon bantuan Bapak Ibu para panitera muda dapat memberikan data pemanfaatannya, karena dalam rangka penyusunan pagu indikatif DIPA 03 kami sangat membutuhkan data, karena 4 tahun terakhir ini tidak mendapatkan perubahan, artinya masih statis untuk pemberian alokasi pagunya. Jadi mohon bantuan untuk bisa diberikan supaya nanti kami dapat justifikasi kepada perencanaan di Dijen Badilung. Mungkin itu yang mulia kami dapat sampaikan dari sekretariatan. Untuk selanjutnya guna efektifnya kami mempersilahkan 3 orang Bapak Ibu. 3 orang Bapak Ibu yang ingin memberikan pandangan atau masukan terkait evaluasi dari kinerja kita. Saya persilahkan. Baik, mungkin cukup karena mungkin sudah waktu juga yang agak siang karena untuk melakukan aktivitas persidangan. Maka alhamdulillah hari ini telah kita laksanakan rapat bulanan untuk bulan Juli. Insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan arahan dan pembinaan oleh Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar dapat kita pedomani bersama dan menjadi menjadi pegangan dalam pelaksanaan tanggung jawab dari tugas yang masing-masing kita diamanatkan. Baik Bapak Ibu, demikian rapat pada hari ini. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.